Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan tentunya harus sehat selalu ya. Oke, pada kali ini Mimin mau ngebahas nih bagaimana caranya kita berdamai dengan masa lalu. Baiklah, kita masuk saja ya ke pembahasannya. Mimin percaya setiap orang pasti pernah ngerasain pahitnya hidup. Ya gimana ya, yang namanya manusia aneh gak sih kalau selama hidup gak pernah ngelewatin yang namanya cobaan. Tapi apakah teman-teman udah sembuh dari pengalaman pahit itu? Kalau teman-teman masih ngerasa marah, sedih, dan kecewa waktu keingat pengalaman tersebut, mungkin teman-teman masih belum bisa berdamai dengan masa lalu. Dengan kata lain, teman-teman masih nggak bisa move on. Nggak enaknya kalau terus begini. Teman-teman jadi susah buat ngelangkah ke depan karena beban emosi yang teman-teman bawa terlalu berat. Jadi kita bakal bahas apa sih yang teman-teman dapat kalau masih susah berdamai sama masa lalu. Menurut penelitian yang dilakukan sama Roy Baumeister, seorang profesor di bidang psikologi sosial dari Florida State University, manusia emang cenderung lebih ingat sama pengalaman negatif daripada pengalaman positif. Menurut beliau, emosi negatif dan feedback buruk punya dampak lebih besar ketimbang perhatian dan feedback positif yang pernah teman-teman dapat. Stereotip baru bakal lebih susah dilupain, yang akhirnya ngebuat diri teman-teman harus terusan denial dan susah dapat buat move on. Hal ini dikarenakan pikiran teman-teman sendiri aja masih nolak buat lupa dan maafin semua pengalaman buruk di masa lalu. Nah, kalau diri teman-teman terus-terusan denial, rasanya nggak enak banget nggak sih? Kayak di dalam hati teman-teman pengen sekali berdamai sama masa lalu, tapi otak teman-teman memerintahkan buat jangan lupain pengalaman yang udah bikin teman-teman terpuruk. Menurut Mimin, kalau udah kayak gini gak baik buat diri teman-teman ke depannya. Orang yang gak bisa berdamai sama luka di masa lalu cenderung takut buat ngelangkah ke depan, karena takut bakal terluka kayak dulu lagi. Nah, untuk itu Mimin mau berbagi 4 cara berdamai sama masa lalu. Yang pertama, menerima masa lalu. Kalau teman-teman gak mau terbayang oleh hal buruk yang pernah teman-teman alamin, lebih baik teman-teman menerima kejadian itu daripada effort mati-matian buat ngelupain. Asli deh, kalau kita bisa menerima pengalaman masa lalu sebagai bagian dari hidup, rasa sakitnya bakal lebih berkurang. Terus secara perlahan kita bisa berdamai dan gak terus keinget sama hal buruk itu. Oke teman-teman, baiklah kita masuk ke tips yang kedua ya, memperbaiki sudut pandang. Padahal kalau dipikir-pikir, semua kejadian bisa punya sudut pandang yang berbeda, tergantung dari gimana cara teman-teman memaknainya. Coba deh, better ganti sudut pandang dari dulu gue dibully karena gue jelek, pasti kedepannya gak ada yang mau nerima gue. Nah, kita ubah sudut pandangnya menjadi oh, dulu gue dibully karena mereka kurang perhatian dari orang tuanya. Toh sekarang gue jadi lebih kebal dan glow up. Biasain mandang suatu hal dari sisi positifnya, biar kitanya juga gak terlalu tertekan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, hanya itu tips dari Mimin. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa berdamai dengan masa lalu
Dan kita termasuk juga orang-orang yang memaafkan diri kita atas apa yang telah terjadi di masa lalu, dan fokus apa yang menjadi tujuan kita di hari ini untuk melangkah maju ke depannya ya teman-teman. Dan semoga kita juga bisa menjadikan masa lalu sebagai sebuah cerminan kita untuk melangkah maju ke depannya. Hanya itu yang dapat admin sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.